Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang, apakah itu Meng Chong atau Ling Yan? Alasan mengapa mereka kuat adalah karena energi sejati mereka dan Gang Yuan. Setelah kehilangan energi tersebut, tubuh mereka hanya sedikit lebih kuat dari makhluk biasa. Sehingga ketika mereka bertemu satu sama lain dalam kegelapan, semua orang dibuat pusing. Sedangkan untuk liontin kepiting di dada Loseng, perisai cahaya oranye kuning benar-benar hilang karena hilangnya aliran energi yang sebenarnya. Untungnya, cahaya kematian Xuan Ming yang mekar dari kepala kalajengking ganas tidak dapat bersinar di sini. Jika tidak, semua orang akan ditembak mati oleh cahaya merah dalam sekejap. Di bawah putaran yang terus-menerus, semua orang tidak dapat lagi memeluk tubuh Loseng. Jadi mereka tersebar satu persatu, bergulir ke bawah terus-menerus. Hanya saja, ruang di dalam binatang raksasa ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Karena luasnya tubuh kalajengking ganas tidak diketahui. Karena dia telah tergeletak di tepi jurang. Dan tubuhnya yang besar meluas hingga ke dalam kegelapan di bawah jurang. Namun bagian yang diperlihatkan kepada semua orang sudah begitu besar, sehingga sulit untuk melihatnya. Tapi Loseng masih baik-baik saja, meskipun ada gundukan dan gundukan di sepanjang jalan. Tidak ada yang lebih keras daripada tubuh Loseng di sini. Bahkan jika batu besar yang tersedot ke dalam perut binatang kalajengking ganas itu menghantamnya, dia tetap tidak terluka. Sebaliknya, dia mampu langsung menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping. Sedangkan bagi orang lain, hidup mereka jauh lebih sulit saat ini. Misalnya Ling Yan, Yo Fengin, dan yang lainnya. Ketika mereka tidak dapat menggunakan energi aslinya, secara alami mereka tidak memiliki energi sejati untuk melindungi tubuh mereka. Jadi, jika sebuah batu yang mengenai mereka, itu dapat membuat kulit kepala mereka berdarah. Untungnya, dinding bagian dalam binatang kalajengking ganas ini lembut. Jika tidak, mereka akan benar-benar terbunuh oleh benturan seperti itu. Sebelum mereka jatuh, itu butuh beberapa batang dupa hingga menghantam mereka ke tanah. Dengan suara teredam dari Ling Yan, dan semua orang jatuh ke bawah satu demi satu. Namun setelah melewati lorong yang gelap, semua orang terkejut karena mereka menemukan ada cahaya di dalam perut kalajengking ganas ini. Dan sepertinya ada dunia yang berbeda, hanya saja kecuali Loseng, yang lain tidak berniat memeriksa lingkungan sekitar untuk saat ini. Selain Yon Luo, tubuh semua orang kurang lebih ternoda, dan orang yang terluka paling parah adalah Ling Yan, yang memiliki beberapa robekan di tubuhnya. Dan sebagian pakaiannya berlumuran darah. Bahkan Meng Chong dan Tian Hu yang terkena dengan tubuh kuatnya pun tidak jauh lebih baik. Tian Hu hampir tertatih-tatih dari tanah, sedangkan wajah Meng Chong bengkak, terlihat konyol. Sebaliknya, Yo Fengin dan Yo Suhe tampaknya tidak terluka parah dan baik-baik saja. Namun meskipun luka-luka ini tampak serius, itu bukan apa-apa bagi para pejuang, karena luka-luka itu hanya dapat dianggap sebagai beberapa luka daging. Setelah mengeluarkan obat penyembuh dan menelannya dalam satu tegukan, mereka segera pulih dan mulai melihat lingkungan di sekitar. Sekarang Loseng dan Yon Luo berdiri tidak jauh dari semua orang dan mengamati lingkungan sekitar. Hanya saja lingkungan di dalam perut binatang kalajengking yang ganas ini jauh melampaui ekspektasi Loseng yang seolah-olah sebesar dan seterbuka gua Xuan Ming. Tapi bagaimanapun juga itu adalah sebuah gua, karena jika Anda terus terbang, Anda akan mencapai puncak dinding gua. Oleh karena itu, berada di gua Xuan Ming yang begitu besar masih membuat orang merasa sesak karena lingkungan yang redup dan abu-abu, sehingga selalu mengingatkan orang-orang yang di dalamnya bahwa mereka masih berada di dalam gua. Tetapi gua ini sangat besar dan menempati sebagian besar dari keseluruhan benua naga laut.
Jadi masuk akal jika ruang di dalam perut binatang raksasa ini besar, namun tidak lebih besar dari gua Xuanming. Lagi pula binatang kalajengking ganas itu sendiri juga ada di gua Xuanming. Meski besar, namun tetap saja jauh lebih kecil dibandingkan gua Xuanming. Tapi ruang di sini sepertinya tidak terbatas dan bahkan langit pun tampak biru yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda karena ada gunung, sungai, dan tanaman di dunia ini. Setelah semua orang melihatnya itu sama dengan dunia yang luas. Mengapa ada dunia seperti itu di dalam perut binatang kalajengking yang ganas ini? Loseng bertanya dengan heran. Yonluo mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah dunia 1000 kecil di dalam perut kalajengking yang ganas." Ada dunia 1000 kecil di dalam perut? Loseng bertanya dengan wajah penuh keheranan. Loseng juga pernah ke 1000 dunia kecil di puncak menara dan dia dapat dengan bebas membangun lingkungan di dalamnya dan 128.000 dunia kecil di atas menara dosa. Seharusnya dibangun oleh pemilik asli menara dari dosa. Saat ini, Lingyang sudah berganti pakaian dan selesai merawat luka di tubuhnya. Setelah berjalan mendekat, dia berkata, "Dikatakan bahwa setelah mencapai alam laut dewa, esensi sejati dalam tubuh akan berubah menjadi laut dan diselimuti kabut esensi sejati yang kabur, membentuk dunianya sendiri, sehingga disebut alam laut dewa. Tetapi tidak mungkin untuk berkembang biak di alam laut dewa. Jadi hanya makhluk hidup telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Barulah mereka secara bertahap akan menciptakan dunia tempat makhluk hidup dan bahkan dapat berlatih." Yonluo mengangguk dan berkata, "Itu benar, dunia 1000 kecil di tubuh beberapa orang terkuat di dunia atas secara bertahap akan muncul. Dunia bahkan memiliki negaranya sendiri dengan puluhan juta makhluk di dalamnya. Bahkan perang akan terjadi di dalamnya." Setelah mendengar kata-kata mereka, Losing juga merasa luar biasa, melahirkan dunianya sendiri di dalam tubuhnya. Apakah makhluk di antara mereka masih bisa berkultivasi? Memikirkan hal ini, Losing tiba-tiba mendapat ilham. Seluruh alam semesta dan banyak dunia, mungkinkah mereka juga berada dalam tubuh makhluk tertentu? Memikirkan hal ini, Losing juga menanyakan keraguannya. Sebelum Yonluo berbicara, Sun sudah keluar dari tubuh Losing, tersenyum sedikit dan menjawab, "Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda." "Mengapa?" Losing berkata dengan aneh. "Kami telah mencari jawaban yang Anda tebak selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa memecahkannya." Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengar itu, Losing dapat memikirkan masalah ini karena tidak ada alasan bagi orang-orang terkuat di dunia atas untuk tidak dapat memikirkannya. Beberapa orang telah membayangkan bahwa sejak alam laut dewa, tubuh dapat membentuk laut dewanya sendiri. Jika tingkat budidaya semakin ditingkatkan, laut dewa perlahan-lahan akan meluas. Langit dan bumi muncul, perlahan-lahan melahirkan makhluk hidup. Jadi dengan berdasarkan kesimpulan ini, seluruh alam semesta mungkin juga berada di dalam tubuh makhluk hidup tertentu. Tapi sangat disayangkan bahwa banyak orang di dunia atas belum dapat menemukan jalan keluar dari seluruh dunia. Setelah menjelajahinya, beberapa orang berpikir bahwa hipotesis ini sangat bodoh dan hanyalah hal yang tabu. Ini adalah bukan pertanyaan yang perlu dikhawatirkan kita sekarang. Yonluo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Minchong melangkah mendekat dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Karena di dunia kecil ini, semua energi sejati dan gangguan dilarang. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan semua orang sekarang adalah tubuh mereka sendiri. Sekarang sepasang sayap hitam di belakang Minchong telah menghilang. Jadi bisa dibayangkan perasaan krisis di hatinya. Tapi siapa yang tahu bahwa Yonluo mengabaikan Minchong sama sekali dan hanya berkata dengan dingin, "Ikuti saya."
Mencong tidak memiliki kesabaran lagi dan mengulurkan tangannya sebesar kipas daun untuk meraih Yonluo. Tetapi saat dia baru saja mengulurkan tangan, sosok Yonluo tiba-tiba bergoyang, berbalik dengan baki di kakinya dan naik ke lengan tebal Mencong. Setelah mengambil 2 langkah di lengan Mencong, dia mengulurkan tangannya untuk melingkari lengan bawah Mencong dan menekan dengan kuat dengan bantuan pusat gravitasi ke bawah. Semua orang mendengar suara tulang meledak dan hancur, dan lengan tebal Mencong sudah mencondong ke samping dengan lemah. Pada saat yang sama, teriakan Mencong terdengar. Melihat itu, ekspresi Tianhu berubah, dan dia hendak bergegas, tapi kemudian Yonluo melompat dari lengan Mencong. Sosok mungilnya sangat kontras dengan ukuran besar Mencong. Yonluo menatap Tianhu dengan dingin berkata, "Jika Anda ingin pergi dari sini dan kembali ke menara dosa hidup-hidup, jangan bicara omong kosong." Yonluo mematahkan lengan Mencong dengan gerakan memutar yang membuat semua orang tampak terkejut. Tidak peduli seberapa kuat Yonluo, dia hanyalah prajurit tingkat 10. Tapi dia dapat mematahkan lengan Mencong dengan satu serangan. Hanya saja Yonluo sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya dan hanya berjalan ke depan sendirian, dan Mencong hanya bisa menyeret lengannya yang patah, mengeluarkan pil dari sakunya dan menelannya. Bahkan jika obat penyembuhnya memang efektif, masih perlu beberapa hari untuk menyembuhkan sepenuhnya lengan yang patah itu. Namun ada sedikit cahaya di mata Lo Sheng, karena memasuki perut binatang raksasa ini tidak ada yang bisa mengandalkan energi sejati dan gangguan. Jadi yang benar-benar berhasil di sini hanyalah seni bela diri tingkat terendah. Dan apa yang baru saja dilakukan Yonluo adalah jutsu yang paling umum digunakan oleh prajurit biasa. Meskipun kekuatan Yonluo jauh kalah dengan Mencong, keterampilan Yonluo dengan mudah mematahkan lengan Mencong. Sekarang Mencong tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk diandalkan di Gua Xuanming. Tapi karena Gang Yuan benar-benar diblokir, kekuatannya saat ini sama sekali tidak dapat digunakan. Jadi saat ini dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Pada saat ini di depan semua orang ada hutan belantara yang kosong. Tidak ada apapun kecuali beberapa tanaman rendah. Tapi ini tidak berarti mereka santai sama sekali, karena tidak ada yang bisa memprediksi monster apa yang akan muncul di tempat ini selanjutnya. Jadi semua orang mengikuti Yonluo dengan berjalan kaki, dan hanya Sun yang seperti hantu melayang di samping Lo Sheng. Meskipun sekarang tidak ada yang bisa terbang, tapi Sun adalah pengecualian. Bagaimanapun dia adalah roh pedang Lo Sheng yang menunjukkan dampak dari dunia ini terhadap Sun sangat kecil. Saat semua orang bergerak maju, langkah Yonluo tiba-tiba melambat dan segera berhenti. "Ada apa?" Ling Yan segera bertanya dengan hati-hati, karena setelah prajurit yang kehilangan energi aslinya, mereka seperti harimau yang giginya dicabut. Jika mereka bertemu monster yang sedikit lebih kuat, akan sulit bagi mereka untuk melawannya. Sekarang mata Yonluo tertuju tidak jauh ke depan, dan di belakang tumpukan jerami ada seekor tikus gemuk dengan kepala menjulur. Kedua matanya yang seukuran kedelai menatap Lo Sheng dan lainnya. "Itu hanya seekor tikus," ejek Mencong. "Hati-hati dengan tikus-tikus ganas ini." Yonluo tiba-tiba mengingatkan, "Hati-hati." Pada saat ini semua orang merasa sedikit gugup. Terlebih lagi setelah perjalanan ini semua orang tahu dengan kepribadian Yonluo. Dia tidak akan mengingatkan semua orang tentang hal-hal yang dianggap sangat berbahaya oleh orang lain. Tapi sekarang dia benar-benar mengingatkan semua orang. Jadi apa yang akan mereka hadapi pasti sesuatu yang sangat berbahaya. Segera semua orang melihat sekeliling dengan sangat waspada. Bahkan Zhou Fengyin serta Yosuhe telah menghunus pedang mereka. Ada lebih banyak tikus di sekitar. Zhou Fengyin sangat menyadari bahwa ada 3 atau 4 tikus naif di balik tumpukan jerami. Itu hanya sekelompok tikus, jadi tidak perlu terlalu gugup.
Yosue juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu akan datang," kata Yonluo. Pada saat ini semua orang mendengar suara mencicit. Suaranya sangat tajam dan berirama, seolah-olah sedang menceritakan sesuatu. Ketika suara mencicit baru saja keluar, tikus-tikus ganas yang bersembunyi di balik tumpukan cemari tiba-tiba menjadi gelisah. Sehingga sepasang mata hitam mereka sebesar kedelai tiba-tiba muncul dengan cahaya ganas yang tak ada habisnya. Dan rambut di tubuh mereka berdiri. Ketika mereka naik, itu terlihat seperti duri yang tegak. Segera semua tikus ganas itu bergegas keluar dari guanya. Dalam sekejap mata, dataran itu dipenuhi tikus-tikus ganas itu. Bahkan beberapa tikus ganas yang paling dekat dengan semua orang telah bergegas menuju loseng dan lainnya. Sejak kapan tikus ganas itu berani menunjukkan perbuatan jahatnya? Mencong mengambil 2 langkah, meskipun lengannya dipatahkan oleh Yonluo, tapi dia masih memiliki tangan lain yang bisa bergerak. Saat tikus ganas itu bergegas dari segala arah, Mencong mengangkat kaki besarnya dan menginjaknya dengan keras. Sekarang Mencong mengenakan sepatu buat baja yang terbuat dari besi hitam di kakinya. Dengan tubuhnya yang besar, bahkan jika dia tidak menggunakan gangguan, dia bisa membuat lubang besar di tanah hanya dengan 1 langkah. Tapi tikus ganas ini sangat fleksibel dan tidak mampu menghindari tendangan Mencong. Selama 5 atau 6 tikus ganas itu berpencar seketika dan bergegas menuju Mencong, bahkan beberapa tikus ganas itu langsung masuk ke dalam baju besi Mencong dan mulai menggigit daging Mencong. Segera rasa sakit yang tajam datang satu demi satu. Mencong menahan rasa sakit itu karena sambil mengumpat dengan marah. Dia mengulurkan tangannya untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Kemudian dia akhirnya menangkap seekor tikus ganas dan kemudian dia dengan parah menghantamkannya ke tanah dengan keras. Kemudian segera menghancurkan tikus ganas itu menjadi bubur. Karena meskipun tikus ganas ini sangat fleksibel, tetapi tidak ada yang istimewa dari mereka. Namun masalahnya adalah semakin banyak tikus ganas di depan semua orang dan ada area kegelapan yang luas di mana-mana. Jika energi sebenarnya dapat diedarkan, hanya 1 orang yang dapat membunuh tikus-tikus ganas tersebut dalam sekejap. Tapi energi sejati setiap orang telah diblokir. Bagaimana mereka bisa menghadapi begitu banyak tikus ganas? Jika Anda hanya bisa berdiri di sana, itu hanya menunggu kematian, kata Ling Yan sambil mengeluarkan roda gila di tangannya. Kemudian roda gila itu berputar dengan cekatan di tangannya, dan semua tikus ganas yang mendekatinya langsung dicekik satu demi satu. Ayo pergi! Yao Fengyin mengambil bunga pedang di tangannya dan langsung menembus puluhan tikus ganas. Segera semua orang berlari ke depan, hanya saja gerakan berlari Mencong dan Tianhu sangat canggung, karena keduanya mengenakan baju besi yang berat. Meskipun mereka dapat meningkatkan pertahanan mereka ketika berada di dunia luar, tapi sekarang mereka tampaknya agak rumit. Belum lagi ukuran mereka yang besar, tapi yang lebih merepotkan lagi adalah banyak tikus ganas yang menyerbu ke dalam baju besi mereka berdua dan menggigit mereka dengan ganas. Tapi meskipun mereka tidak dapat menggerakkan energi sebenarnya, kecepatan pergerakan semua orang tidaklah lambat. Lagi pula setelah memasuki bentuk kehidupan bawaan, tubuh fisik mengalami sublimasi. Tapi luas hutan belantara ini tidaklah kecil, dan sekarang seluruh hutan belantara penuh dengan tikus-tikus ganas ini. Karena aliran tikus-tikus ganas keluar dari gua satu persatu dan menyebar ke seluruh hutan belantara yang membuat kulit kepala orang mati rasa ketika mereka melihatnya. Jika Anda tertangkap oleh ini tikus-tikus ganas itu, saya khawatir semua orang akan dimakan hingga menjadi kerangka oleh mereka. Segera pedang panjang loseng ditebas dan bunga pedang yang tajam segera memotong puluhan tikus ganas menjadi 2 bagian. Namun ada ratusan tikus ganas di sampingnya membentuk gelombang hitam menuju ke arah loseng.
sehingga hampir seketika Lo Sheng ditutupi oleh tikus-tikus ganas ini. Lo Sheng! Yu Fengyin dan Yao Zuhe tampak terkejut. Bahkan Yun Luo meregang kening, tapi tidak melangkah maju untuk menyelamatkannya. Sekarang Ling Yan juga dikelilingi oleh ratusan tikus ganas dan tidak punya waktu untuk membantunya. Meskipun Mencong dan Tianhu digigit parah oleh tikus-tikus ganas itu. Tubuh iblis itu bertumbuh tinggi dan melompat dengan tubuh besar mereka, menghentakkan kaki mereka dengan keras ke tanah, sehingga dampak yang besar cukup untuk membunuh tikus-tikus ganas di tubuh mereka. Sekarang Mencong melihat Lo Sheng dirobohkan oleh tikus ganas itu. Dengan seringnya di wajahnya, Mencong ingin membunuh Lo Sheng. Tetapi mereka berada di perahu yang sama, jadi dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika Lo Sheng dicapik-capik oleh tikus ganas itu adalah hasil terbaik. Sun yang melayang di sampingnya dan menikam tikus ganas itu dengan tombak. Berkedip tetapi memiliki senyuman tipis di wajahnya. Sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatan Lo Sheng sama sekali. Meskipun tempat ini memang membatasi energi sejati semua orang, tapi Sun memahami rahasia tubuh Lo Sheng. Bahkan senjata abadi biasa pun tidak bisa meninggalkan bekas luka di tubuh Lo Sheng. Apalagi gigi tikus ganas ini. Jadi ancaman bagi Lo Sheng hampir nol. Sekarang semakin banyak tikus ganas menerkam Lo Sheng dan Lo Sheng tidak lagi terlihat. Dia hanya melihat sejumlah besar tikus ganas membungkus Lo Sheng dengan erat. Dan jumlah tikus ganas yang menerkam Lo Sheng terus berlanjut. Seiring bertambahnya lahan, semakin banyak tikus ganas yang menerkam Lo Sheng seperti bukit. Yang dibentuk oleh tikus ganas itu semakin besar. Pergi, selamatkan Lo Sheng! Sampai saat ini, Zhou Fengyin belum melupakan misinya. Dia membunuh lebih dari selusin tikus ganas dengan satu pedang dan bergegas menuju Lo Sheng dan diikuti oleh Zhou Zuhe. Tapi sebelum dia bisa bergegas ke sisi Lo Sheng, tombak Sun melambai dan berdiri di depan Zhou Fengyin. Apa maksud Anda? Jika kita tidak menyelamatkannya, Lo Sheng akan benar-benar digigit sampai hanya tulangnya yang tersisa. Yu Fengyin berkata dengan cemas, tapi dia bingung karena Sun hanyalah roh pedang Lo Sheng. Jika Lo Sheng mati, dia juga harus mati. Tapi dia sepertinya tidak terburu-buru sama sekali sekarang. Sun berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat bukit kecil itu tiba-tiba mulai melonjak dan semua orang mendengar suara ledakan yang sangat keras. Luar. Segera ribuan tikus yang menerkam Lo Sheng terlempar secara bersamaan dan jatuh ke segala arah. Setelah tikus-tikus ganas yang jatuh ke tanah, semuanya organ dalamnya hancur tanpa kecuali. Segera semua orang melihat ke arah Lo Sheng lagi, hanya untuk melihat bahwa pakaian Lo Sheng telah sepenuhnya digigit oleh tikus-tikus ganas itu. Tetapi seluruh tubuhnya halus dan bersih, bahkan tanpa ada bekas luka. Yun Luo menatap tubuh telanjang Lo Sheng dan berkedip, sepertinya memikirkan bagaimana Lo Sheng bisa menahan suara serak tikus-tikus itu. Mata Ling Yan dan Sun juga menatap Lo Sheng dengan tidak hati-hati. Meskipun ada banyak pria di klan Yoye, tapi wanita adalah pemimpin mutlak dalam klan, sehingga wajar jika tidak ada pertahanan yang besar antara laki-laki dan perempuan. Namun Lo Sheng tersipu, marah pada tikus-tikus ganas ini dan mengeluarkan satu set pakaian cadangan dari cincin Sumi. Meskipun gangguan dan energi sejati di tubuh Lo Sheng semuanya diblokir, tapi Lo Sheng masih bisa meminjam kekuatan sisik naga di tubuhnya dan hanya menggunakan kekuatan ratusan sisik naga. Ledakan sebesar itu langsung membunuh tikus-tikus ganas yang menempel pada Lo Sheng. Meskipun bagi Ling Yan atau Zhou Fengyin, tikus-tikus ganas ini mungkin menjadi masalah besar. Namun bagi Lo Sheng, itu bukanlah masalah besar. Setidaknya tikus-tikus ganas ini tidak dapat menyakitinya. Sekarang dalam kelompok tikus ganas ini, semua orang berkelahi dan melarikan diri dan membuat jalan berdarah.
Namun pada saat ini, suara genderang tiba-tiba terdengar dari jauh di hutan belantara. Saat drum mulai ditabuh, Loseng dan yang lainnya segera mendengar teriakan mencicit lagi. Setelah teriakan terdengar, semua tikus ganas yang bergegas menuju Loseng dan lainnya tiba-tiba berlari masuk ke tanah di dekatnya dan melarikan diri sepenuhnya dalam sekejap. Suara itu seharusnya menjadi raja tikus dari tikus-tikus ganas ini. Loseng memandangi mayat tikus-tikus ganas yang berserakan di belakangnya, berserakan di tanah sehingga membentuk garis hitam panjang. Setelah beberapa saat, lusinan bayangan hitam bergegas menuju Loseng di langit di hutan belantara. Karena jaraknya masih jauh, orang lain tidak dapat melihat dengan jelas wajah sosok hitam itu. Segera mata Loseng bersinar dengan cahaya dan matanya tiba-tiba berwarna hijau. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut. Orang-orang ini sebenarnya bisa terbang di udara. Tapi yang terbang di udara bukanlah manusia, bukan iblis atau klan Joye. Karena Loseng belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Karena makhluk-makhluk ini ditutupi dengan lapisan sisik hijau. Dan di tangan makhluk-makhluk ini semua memegang tombak panjang. Kemudian dalam sekejap, Loseng dan yang lainnya dikepung. Sekarang salah satu makhluk terkemuka memandang Loseng dan yang lainnya, mengarahkan tombaknya ke kejauhan. Mereka memandang Loseng dari langit dan terus membuat suku kata aneh di mulutnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sehingga Loseng dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi kosong. Tapi mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. Karena Yuan sejati dan Kang Yuan diblokir di dunia kecil ini. Tetapi tampaknya ada cara lain untuk berlatih. Tetapi Loseng dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Apa ini? Yu Fengin bertanya dengan cemberut. Lingyan menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka adalah penduduk asli dunia ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya mereka ingin menyerang kita, kata Meng Chong dengan suara rendah. Lagi pula dia digigit parah oleh tikus-tikus ganas sebelumnya, sehingga sejak masuk ke dalam tubuh kalajengking ganas, dia sedikit ketakutan. Mengapa Anda takut pada orang-orang ini? Jika Anda berani mengambil tindakan, bertarunglah dengan mereka, kata Tianhu sambil menatap tajam ke makhluk di udara. Mendengar itu, semua orang segera memandang Tianhu, karena seolah-olah mereka idiot, karena makhluk-makhluk ini tampaknya memiliki tingkat budidaya yang rendah. Hanya saja, sistem budidaya mereka sangat berbeda dan tidak jelas seberapa dalam kekuatan mereka. Terlebih lagi, pihak lain bisa terbang masuk ke langit. Dengan cara ini saja, mereka sudah sangat pasif. Pada saat ini, salah satu pria berbaju hijau tiba-tiba berhenti mengobrol, mengangkat telinga dan mendengarkan dengan tenang. Sehingga semua orang bertanya-tanya tentang tingkah laku pria berkulit hijau itu. Ketika mereka melihat tombak di tangannya, tiba-tiba terayun ke tanah. Kemudian gelombang tak kasat mata tiba-tiba menyapu tombaknya, dan gelombang itu terus mengoyak tanah. Segera sebuah retakan lebih dari 10 kaki muncul di tanah dalam sekejap, memanjang tidak jauh. Ketika retakan meluas hingga akhir, ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Luar. Dengan cepat, dampak ledakan itu langsung mengangkat tanah hingga ketinggian 10 kaki. Dari celah tersebut, kemudian seekor tikus ganas yang diselimuti warna kaki terlontar sambil mencicit di udara. Namun pria berkulit hijau itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan bergegas menghampiri sambil meraih tikus ganas berwarna kaki di tangannya. Meskipun tikus ganas itu terus berputar-putar di tangannya, dia tidak mampu melepaskan diri dari tangan pria berkulit hijau itu. Tikus ganas ini seharusnya menjadi raja dari kelompok tikus ganas tadi, kata Loseng dengan sungguh-sungguh saat dia melihat pria hijau itu mengambil tindakan. Iya, pasti tikus ganas inilah yang baru saja memerintahkan tikus ganas lainnya untuk menyerang kita, kata Yu Fengin dalam hati.
Namun pikiran semua orang jelas bukan pada Raja Tikus, tetapi pada kekuatan pria berkulit hijau yang melampaui kekuatan semua orang sekarang, yang merupakan sudah di luar imajinasi mereka. Jika semua orang masih bisa menggunakan energi sejati atau Kang Yuan, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah melakukan serangan sekarang. Dan tidak akan sulit untuk menjadi 10 kali lebih kuat pria hijau ini. Tetapi tanpa kemampuan untuk menggunakan energi sejati, Ling Yan tidak dapat melakukannya, dan Yao Fengyin juga hanya bisa melihat adegan ini. Jadi Tianhu juga menyadari betapa naifnya pikirannya sekarang. Bahkan wajah Lo Shen juga jelek. Bagaimanapun dia juga telah kehilangan energi sejati dan gangguannya. Meskipun dia masih memiliki tubuh abadi dan kekuatan kasar yang dapat dia gunakan, dan jika dia harus melawan orang-orang berkulit hijau ini, dia masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi tampaknya orang-orang berkulit hijau itu mungkin hanya barisan depan, dan pasti ada orang-orang berkulit hijau yang lebih kuat di belakang mereka. Lagi pula, pria berkulit hijau menangkap Raja Tikus dan mulai mengobrol dengan pria berkulit hijau lainnya. Setelah pertukaran, ketika pria berkulit hijau ini memandang Lo Shen dan yang lainnya, wajah mereka menunjukkan niat pembunuhan. Tapi seberapa tajam persepsi kelompok Lo Shen? Mereka segera tahu bahwa mereka akan mengambil tindakan. Jadi tak satu pun dari mereka yang mau hanya menunggu untuk dibunuh. Sehingga mereka tidak ragu jika mereka harus bertarung. Oleh karena itu, setiap dari mereka memiliki ekspresi kewaspadaan di wajah mereka. Saat ini, di tangan Lo Shen sudah tergenggam di cincin Sumeru. Selama dia mengambil tindakan, dia akan segera mengeluarkan pisau terbang dalam cincin itu. Bahkan jika dia menembakkan pisau terbang itu dengan kekerasan, Lo Shen pasti akan membunuh dua pria hijau dalam sekejap. Pada saat ini, Yon Luo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Jangan mengambil tindakan, tunggu sebentar, saya akan berdiskusi." Mendengar kata-kata yang tiba-tiba keluar dari mulut Yon Luo, semua orang tercengang karena mereka tidak menyangka bahwa Yon Luo akan mengerti bahasa dari orang-orang hijau ini. Begitu Yon Luo berbicara, wajah orang-orang berkulit hijau juga menunjukkan ekspresi keheranan. Kemudian orang-orang berkulit hijau saling memandang, dan salah satu orang berkulit hijau juga membuka mulutnya dan menanggapi Yon Luo. Segera Yon Luo berbicara lagi, seolah-olah dia sedang berdebat dengan pria hijau itu. Setelah laki-laki berkulit hijau itu terdiam beberapa saat, dia kemudian mengeluarkan jaring besar dari belakang dan menjatuhkannya ke arah semua orang. Melihat itu, Ling Yan dan yang lainnya berusaha menghindari jaring besar ini. Tetapi mereka mendengar Yon Luo berkata, "Jangan menghindarinya." "Apa maksud Anda?" Ling Yan bertanya dengan wajah tegas. Semua orang menjadi semakin tidak puas dengan Yon Luo. Jelas Yon Luo membawa mereka ke dalam situasi yang semakin berbahaya. "Saya meyakinkan mereka untuk tidak membunuh kita, tapi untuk menangkap kita sementara waktu," jawab Yon Luo. "Apa yang terjadi setelah kita ditangkap?" Yao Fengyin juga bertanya. Saat ini jaring besar telah membungkus semua orang. Namun meskipun jaring besar ini dapat menangkap Lo Shen dan yang lainnya, tetapi tidak dapat menangkap Sun. Jadi dia keluar dari jaring dengan mudah, yang membuat salah satu pria berkulit hijau menunjuk ke arah Sun dan tidak tahu apa yang dibicarakan. "Berhenti!" Yon Luo berteriak dengan keras. "Apa maksud Anda? Saya tidak punya alasan untuk mendengarkan Anda." Sun tidak ingin melihat Yon Luo sejak awal, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan Yon Luo? "Jika Anda ingin Lo Shen meninggalkan tempat ini dengan selamat, Anda harus mendengarkan saya," Yon Luo menegaskan. Begitu dia mengatakan ini, Sun kehilangan kesabaran. Tentu saja dia tidak ingin Lo Shen terjebak di sini seumur hidup. Pada akhirnya dia menusuk dada Lo Shen dan memasukkan tombak ke dalam cincin Sumeru miliknya. Kemudian dia berubah menjadi sedikit lampu merah memasuki tubuh Lo Shen. Namun tindakan ini dilihat oleh beberapa pria hijau. Mereka semua menatap cincin Sumeru di dada Lo Shen. Dengan mata serakah,
tetapi mereka tidak mengambil tindakan saat ini. Kemudian salah satu manusia hijau di langit menarik tali dan mengangkat jaring besar, dan semua orang terseret ke udara oleh jaring besar. Karena jaring besar ini sepertinya ditenun dengan benang emas yang sangat istimewa. Bahkan pedang pun sulit untuk menghancurkannya. Belum lagi semua orang terikat erat oleh jaring besar ini, sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jaring besar ini. Yosuhe juga berkata dengan suara dingin, "Mereka akan membawa kita kembali ke sarang mereka. Pada akhirnya mereka akan membunuh kita sesuka hati." Yonluo, Anda bilang Anda punya cara untuk membawa kita keluar dari kabut, tapi sekarang kita terjebak dalam situasi ini, kata Lin Yang dengan bingung. Mencong tidak berbicara, dia pernah menderita kekalahan di tangan Yonluo sebelumnya. Jadi dia hanya bisa lebih jujur di sini untuk saat ini. Yonluo tersenyum dingin. Jika Anda terjebak dalam kabut, pada akhirnya Anda akan ditarik ke dalam jurang oleh lingkaran kabut. Tanpa saya, Anda pasti sudah mati sekarang. Mendengar kata-kata Yonluo itu segera membungkam semua orang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.